Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta adalah salah satu pondok pesantren terbesar di Purwakarta dengan moto berpikir dinamis, berakhlak salaf, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pesantren ini diresmikan pada tanggal 15 Sya'ban 1413 Hijriah, bertepatan dengan 7 Februari 1993 Masehi. Pondok Pesantren Al-Muhajirin terletak di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Purwakarta yang dijuluki sebagai Kota Santri. Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta saat ini sudah mempunyai 7 kampus, yaitu Kampus Pusat dengan keunggulan pesantren di bidang kitab kuning dan tahfidz yang terletak di Jalan Veteran nomor 155 Kebonkolot, Purwakarta. Kampus 2 di Jalan Ipik Gandamana nomor 33 Sukamulya, Kelurahan Cisereh, Purwakarta. Kampus 3 dengan keunggulan bahasa Arab dan bahasa Inggris terletak di Jalan Raya Purwakarta, kilometer 6, Kampung Citapen, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Kampus 4 terletak di Jalan Raya Bendul, Kampung Empang Sari, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Kampus 5 terletak di Jalan Raya Wanayasa, Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta sebagai rintisan pesantren untuk manula. Kampus 6 terletak di Jalan Terusan Perumahan Sukaseri, Perumahan Kebun Kembang Asri, Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Kampus 7 terletak di Jalan Raya Cisalak Tengah, RT 01, RW 04, Cisalak, Subang. Saat ini, Al-Muhajirin mengelola jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi, mulai dari Rumah Tahfidz Al-Muhajirin, playgroup, taman kanak-kanak, SD+, sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan perguruan tinggi. Pondok Pesantren Al-Muhajirin adalah institusi pendidikan terbaik yang ada di Purwakarta, khususnya di bidang pendidikan agama dan sains. Dari tahun ke tahun, Pondok Pesantren Al-Muhajirin meluluskan santri yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan sekolah berbasis standar pendidikan nasional dan kurikulum pesantren. Semua santri diwajibkan tinggal di asrama dengan program pembinaan berupa pembiasaan sholat berjamaah, sholat duha, puasa sunnah, kajian kitab kuning, tadarus dan tahfidz Al-Quran, dan pembiasaan pembacaan maulid Al-Barjanji dan burdah. Kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Al-Muhajirin diantaranya pramuka, PMR, taekwondo, karate, silat, voli, futsal, basket, film pendek, tata boga, dan orkestra. Serta ada juga ekstrakurikuler di bidang keagamaan, yaitu marawis,
qasidah, hadroh, muhaddasah, أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. pidato bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Rangkaian ekstrakurikuler santri tersebut merupakan upaya agar santri-santri di Pondok Pesantren Al-Muhajirin mempunyai kualitas pribadi yang soleh, cerdas, terampil, dan mandiri. Santri Al-Muhajirin dibekali dengan keterampilan dalam bidang usaha yang berbadan hukum koperasi yang biasa disebut dengan Kopontren. Ini adalah gambaran Kopontren atau Koperasi Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Hai sahabat Al-Muhajirin, selamat datang di Kopontren Al-Muhajirin. Koperasi Pondok Pesantren Al-Muhajirin memiliki beberapa bidang usaha, di antaranya Al-Muhajirin Mart, tempat di mana para santri dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Rosan Cake and Bakery, Al-Muhajirin memproduksi roti sendiri. Rosan Cake and Bakery juga menerima pesanan seperti snack box, catering, kue ulang tahun, dan lain-lain. Ada juga Rosan air mineral, botol dan cup. Untuk pemesanan, hubungi nomor di bawah ini. Oke, selanjutnya Al-Hamidi Store menyediakan seragam sekolah, buku, ATK, dan seragam muslim. Dan yang terakhir, percetakan takodum Al-Muhajirin. Kami melayani digital printing dan offset, pembuatan baliho, banner, brosur, spanduk, dan lain-lain. Mari bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sekilas tentang Al-Muhajirin yang didirikan tahun 93. Asal mulanya adalah sebuah panti asuhan yang jumlahnya 17 orang, di mana makan minum semua dijamin gratis tanpa bayar. Mereka dibantu juga untuk keperluan sekolah. Waktu itu sekolah masih di luar. Nah, tahun 94 baru kita mendirikan sekolah, yaitu Madrasah Aliyah, kemudian Tsanawiyah, SMP, SMA, bahkan akhirnya SD dan TK, ditambah dengan perguruan tinggi. Yang alhamdulillah sampai hari ini Al-Muhajirin sudah lumayan berkembang yang patut disyukuri. Yang tadinya hanya kampus 1 yang terletak di Kebon Kolot, yang semula hanya beri tanah 4.000 meter saja, sekarang di kampus 1 lebih dari 1,5 hektar, yang harganya sangat mahal, tapi alhamdulillah bisa berkembang. Karena kami selalu berangkat haji ke Tanah Suci, membimbing haji dan umroh, maka ada beberapa jamaah yang ingin haji tapi mereka tidak punya biaya, maka membayar tanah buat ongkosnya. Itulah kampus 2 yang sekarang dipakai kompleks sekolah full day, dari mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Yang lumayan juga, sekarang sudah lebih daripada 5 hektar, terletak di pinggir jalan. Kemudian ketika bertemu dengan Pak Haji Bambang Suroso Jakarta, beliau juga mewakafkan tanah yang terletak di Citapen dengan luas tanah 23.000 meter, lengkap dengan masjid, rumah, dan tempat belajar. Kemudian sekarang sudah ditambah lagi menjadi 30.000 meter. Itulah
timbulnya kampus 3 yang disebut dengan Al-Muhajirin 3. Sedangkan Al-Muhajirin 4 yang terletak di Bendul itu sebetulnya cikal bakal Al-Muhajirin yang didirikan tahun 87. Hanya waktu itu tidak berkembang, tapi alhamdulillah sekarang dijadikan sebagai kampus 4 Al-Muhajirin dan siswanya lebih daripada 600 orang yang belajar di kampus 4 ini. Sedangkan kampus 5 di Wanayasa adalah wakaf dari Pak Haji Nandi dan luasnya lebih dari 6.000 meter pinggir jalan raya. Kami tambah menjadi 1,5 hektar tanah yang ada di sana. Sekarang sudah menjadi sebuah masjid, hanya belum selesai. Kemudian kami mendapat wakaf juga dari Bapak Haji Andi Cikampek seluas 6.500 meter. Sudah ada masjid, madrasah, dan tempat buat yang mengajar. Kemudian karena kami punya sejarah dengan Cisalak, Subang, ada tanah dan rumah yang kosong, kami manfaatkan menjadi kegiatan Al-Muhajirin sebagai rumah tahfidz. Maka kami sebut sebagai Al-Muhajirin 7. Al-Muhajirin berdiri dari nol. Pertama adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukungan masyarakat, dan juga tidak lepas daripada entrepreneur kami sebagai pendiri. Sebelum berdiri Al-Muhajirin, kami punya usaha di bidang percetakan, fotokopi, dan ATK, bahkan dengan cateringnya. Kemudian sedikit demi sedikit kebutuhan pondok bisa dihandle sama usaha yang kami lakukan. Setelah ada OPOP, usaha itu berkembang lagi dan sekarang menjadi Rosan Bakery, Rosan Mineral, Rosan Printing. Bahkan di bidang lainnya seperti perdagangan jasa dan juga bimbingan haji umroh sampai kepada travel. Ya, alhamdulillah setiap bulan sebelum terjadinya corona ini, setiap bulan memberangkatkan hampir 100-200 jamaah. Dan haji setiap tahun yang dibimbing kurang lebih 100-200 orang juga. Kami alhamdulillah bersyukur sama Allah karena hari ini Al-Muhajirin sudah memiliki 7 kampus. Dan yang belajar di Al-Muhajirin yang nginep sebanyak 2.000 lebih, yang tidak nginep 4.000. Kemudian guru yang mengajar di sini 700 orang, ditambah karyawan, satpam, pegawai, dan tukang lainnya kurang lebih 100 orang. Jadi 800 orang yang kerja di Al-Muhajirin. Kegiatan sosial lain di sini adalah panti asuhan, beasiswa. Di bidang sosial ada pengajian umum yang dilaksanakan setiap minggu. Kemudian pengajian orang tua secara total keseluruhan diikut sertakan dalam pengajian bulanan. Alhamdulillah sampai 3.000-4.000 ikut kegiatan pengajian di Al-Muhajirin secara virtual. Itulah sekilas tentang Al-Muhajirin. Dan alhamdulillah rencana ke depan yang sudah mulai dirintis berdirinya ITM, yaitu Institut Teknik Al-Muhajirin. Mungkin akan mulai pendaftaran dibuka tahun 2022-2023. Yang terakhir, kami juga ingin kalau sudah normal kembali akan mendirikan travel Haji Plus. Hanya sekarang belum dibuka karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi walaupun demikian, yang daftar untuk Haji Plus setiap tahun selalu ada lewat Al-Muhajirin.
Dan akhirnya mudah-mudahan Al-Muhajirin ke depan sesuai dengan janji Allah. Apa yang manfaat akan eksis, tapi kalau tidak ada manfaat bagaikan buih, akan hilang tiada bekas. Tapi insya Allah Al-Muhajirin bakal eksis, bakal terus dirasakan manfaatnya, sehingga Al-Muhajirin lahir dari umat untuk umat, dari bangsa untuk bangsa. Dan harapan kami dari Al-Muhajirin ini lahir mu'min muttaqin, imami muttaqin, dan ulama ulamilin dengan moto berpikir dinamis, berakhlak salaf, berakidah ahli sunnah wal jamaah. Itulah yang dapat kami sampaikan secara singkat tentang Al-Muhajirin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.